Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Ani Nur Aini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik SD serta teman-teman yang kami banggakan. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai tugas-tugas perkembangan peserta didik. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Siti Fatimah dengan NIM 2209665 dan rekan-rekan saya yaitu Dede Fitri Nurkhalizah dengan NIM 2209669, Neri Yulianti dengan NIM 2202881, dan Umi Mutia Zaujaha dengan NIM 2201228. Materi-materi yang akan disampaikan yaitu yang pertama, hakikat tugas perkembangan. Yang kedua, tugas perkembangan menurut Robert J. Havigers. Yang ketiga, tugas perkembangan menurut Elizabeth. Dan yang keempat, tugas perkembangan menurut Erik Erikson. Tugas-tugas perkembangan merupakan tugas yang harus dilaksanakan, dipecahkan, dan diselesaikan dalam tahap perkembangannya oleh setiap individu agar menjadi bahagia. Jika seseorang gagal menyelesaikan tugas-tugas perkembangan dalam batas periodenya dengan baik, maka akan merasa kurang bahagia dan kesulitan saat menghadapi tugas-tugas atau pola perilaku dalam periode berikutnya. Tugas-tugas perkembangan itu dapat berupa keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang harus diperoleh individu pada setiap tahap perkembangannya. Misalnya, ketika masa kanak-kanak belajar berjalan dan berbicara, ketika masa remaja belajar bergaul dengan teman sebaya, dan ketika masa dewasa belajar mandiri secara finansial. Setiap manusia melalui proses perkembangan dimulai dari bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, hingga usia lanjut. Untuk melalui proses perkembangan, ada tugas yang harus diselesaikan pada setiap masanya. Apa sih tugas perkembangan itu? Menurut Robert J. Havigers, tugas perkembangan merupakan tugas-tugas yang harus diselesaikan pada periode ataupun tahapan tertentu untuk mencapai kebahagiaan dan keberhasilan. Lalu, bagaimana jika seseorang mengalami kegagalan? Maka, hal itu akan menyebabkan ketidakbahagiaan, ketidaksetujuan masyarakat, dan kesulitan untuk menyelesaikan tugas pada masa selanjutnya. Ada 6 fase perkembangan yang harus dilalui setiap manusia menurut Robert J. Havigers. Yang pertama ada masa bayi dan kanak-kanak awal, dimulai dari belajar berjalan, makan makanan padat, berbicara, mengendalikan buang air kecil dan besar, membedakan jenis kelamin, dan membedakan antara hal yang baik dengan hal yang salah. Yang kedua ada masa kanak-kanak akhir, dimulai dari belajar keterampilan fisik dalam permainan ringan, belajar bergaul dan bermain dengan teman-teman yang seusia, mulai menemukan peranan sosial yang cocok bagi dirinya sebagai pria maupun wanita, dan mengembangkan keterampilan-keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Lalu yang ketiga ada masa remaja atau adolescent, dimulai dari menjalin hubungan baru dengan teman sebaya, baik yang sesama jenis maupun lain jenis, menerima keadaan fisiknya dan menerima perannya sebagai pria dan wanita, memperoleh kebebasan secara emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, serta mengakui suatu tata nilai dan sistem etika. Yang keempat ada masa dewasa awal, dimulai dari mendapatkan suatu pekerjaan, memilih pasangan hidup, belajar untuk hidup bersama sebagai suami istri, mulai hidup berkeluarga, dan mengasuh serta membimbing anaknya. Yang kelima ada masa setengah baya, mencapai kedewasaan bertanggung jawab terhadap negara dan masyarakat, mengembangkan kegiatan pengisi waktu kosong sesuai dengan keahlian dan keinginan, menciptakan hubungan suami istri yang serasi, dan menyesuaikan diri dengan adanya perubahan fisiologis pada usia tengah baya. Yang keenam ada masa tua atau usia lanjut, siap menghadapi keadaan menurunnya kondisi fisik dan kesehatan, siap untuk menghadapi kematian suami atau istri, memelihara kondisi fisik, dan mengurangi tugas sosial tetapi tetap memenuhi kewajiban sebagai warga negara dan masyarakat. Nah, kalian ada pada masa yang mana nih? Selanjutnya ada tugas perkembangan menurut Elizabeth B. Harlock. Menurut Harlock, tugas-tugas perkembangan merupakan social expectation, yang berarti setiap kelompok budaya mengharapkan anggotanya memiliki keterampilan tertentu yang penting dan mendapatkan pola perilaku
yang disetujui oleh berbagai usia sepanjang rentang kehidupan. Nah, adapun rumusan tugas perkembangan menurut Harlock yaitu yang pertama ada masa sebelum lahir atau pranatal. Periode ini dimulai dari pembuahan sampai kelahiran. Periode ini merupakan masa pertumbuhan yang luar biasa dari satu sel tunggal hingga menjadi organisme yang sempurna. Selanjutnya, yang kedua ada masa bayi. Periode ini dimulai dari masa kelahiran sampai usia 18 atau 24 bulan. Pada masa ini, bayi sangat bergantung pada orang dewasa. Banyak kegiatan psikologis yang terjadi hanya sebagai permulaan, seperti bahasa dan belajar sosial. Selanjutnya, yang ketiga ada masa kanak-kanak awal. Periode perkembangan ini dimulai dari masa bayi hingga usia 5 atau 6 tahun. Periode ini juga biasa disebut sebagai periode prasekolah. Saat masa ini, mereka belajar semakin mandiri dan menjaga diri mereka sendiri, serta mengembangkan keterampilan kesiapan bersekolah. Selanjutnya, yang keempat ada masa kanak-kanak akhir. Masa pertengahan dan akhir anak-anak merupakan periode perkembangan yang diawali dari usia sekitar 6 hingga 11 tahun. Periode ini biasa disebut sebagai tahun-tahun sekolah dasar. Keterampilan-keterampilan mendasar seperti membaca, menulis, dan berhitung telah dikuasai. Selanjutnya, yang kelima ada masa remaja. Masa remaja merupakan masa transisi dari awal anak-anak hingga awal dewasa. Masa remaja berawal dari usia sekitar 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 hingga 22 tahun. Pada masa ini, hal yang sangat menonjol adalah pencapaian kemandirian dan identitas. Pemikirannya semakin logis, abstrak, dan idealistis. Masa remaja juga bermulai dari perubahan fisik yang cepat, pertambahan berat dan tinggi badan yang dramatis, perubahan bentuk tubuh, dan sebagainya. Selanjutnya, yang keenam ada masa dewasa awal. Masa awal dewasa merupakan masa perkembangan yang diawali pada akhir usia belasan tahun atau awal usia 20-an tahun dan berakhir pada usia 30-an tahun. Masa ini merupakan masa pembentukan kemandirian pribadi dan ekonomi dan masa pengembangan karir. Selanjutnya, yang ketujuh ada masa dewasa media. Masa perkembangan ini berawal dari usia kira-kira 35 hingga 45 tahun dan merentang hingga usia 60-an tahun. Masa ini merupakan masa untuk memperluas keterlibatan dan tanggung jawab pribadi dan sosial seperti membantu generasi berikutnya menjadi individu yang berkompeten. Nah, selanjutnya yang terakhir ada masa usia lanjut. Masa usia lanjut atau masa akhir dewasa merupakan masa yang diawali pada usia 60-an atau 70 tahun dan berakhir saat kematian. Masa ini merupakan masa penyesuaian diri atas berkurangnya kekuatan dan kesehatan serta penyesuaian diri dengan peran-peran sosial baru. Yang selanjutnya yaitu tugas perkembangan menurut Erik Erikson. Erik Erikson adalah seorang psikolog Jerman yang terkenal dengan teori tentang 8 tahap perkembangan pada manusia. Sebenarnya Erikson merupakan seorang psikolog Freudian, tetapi teorinya lebih terarah kepada masyarakat dan kebudayaan jika dibandingkan dengan para psikolog Freudian lainnya. Rumusan tugas perkembangan menurut Erikson bahwa rumusan tugas perkembangan itu meliputi
meliputi yang pertama ada bayi 0 sampai 1 tahun. Krisis atau konflik utama yang dialami pada fase ini adalah rasa percaya diri versus curiga. Orang yang paling berperan penting pada fase ini adalah ibu atau orang lain yang berperan sebagai ibu. Untuk mengembangkan aktivitas utama yang dilakukan pada fase ini adalah ketergantungan pada ibu dan mengekspresikan rasa frustasinya. Selain itu, pada fase ini, bayi tersebut seringkali merasa takut pada lingkungan sekitar, terutama yang tidak dikenal dengan baik. Yang kedua yaitu balita 2-3 tahun. Krisis utama yang dialami fase ini adalah otonom. Seringnya anak berkata tidak, ingin memilih segala sesuatu sendiri. Untuk mengembangkan otonom yang ada pada balita ini, hendaknya berikan kebebasan kepada anak, hindari memaksakan kehendak anak, berikan apresiasi, biarkan balita untuk bereksplorasi dengan syarat tetap dalam pengawasan orang dewasa atau orang tua. Dan balita ini memiliki rasa malu-malu, di mana fase ini banyak menentukan rasa percaya diri dari sang anak. Aktivitas utama yang dilakukan pada fase ini adalah bicara, berjalan, harapan yang menonjol, dan mulai belajar untuk menunda kesenangan. Yang ketiga yaitu prasekolah 3-6 tahun. Pada fase ini, seluruh anggota di keluarga sang anak sangat berperan penting dengan pertumbuhan sang anak. Krisis emosi yang paling dirasakan pada fase ini adalah inisiatif versus rasa bersalah. Aktivitas atau perilaku utama yang menonjol pada fase ini adalah bertambahnya kosakata yang dikuasai dan mulai melakukan interaksi dengan kelompok sebaya. Yang keempat, usia sekolah 7-12 tahun. Pada fase ini, krisis utama yang dialami adalah rasa percaya diri versus rendah diri, terutama ketika berada dalam kelompok sebaya. Pihak yang sangat berperan adalah sekolah dan tetangga, di mana orang-orang yang anak temui tidak lagi sebatas pada anggota keluarga, tetapi sudah meluas. Yang kelima, remaja 12-18 tahun. Fase ini adalah fase paling banyak menghabiskan tenaga bagi orang tua, karena pada saat ini krisis utama yang dihadapi adalah identitas versus kekacauan peran, di mana mereka sedang berusaha mencari jati diri dan memiliki emosi yang tidak stabil. Pada fase ini juga sang anak memiliki hasrat seksual yang lebih aktif, sehingga patut diberikan pengertian yang baik mengenai hubungan seksual. Keenam, pemuda usia 20-an. Setelah melewati fase remaja, kini sang anak telah menjadi dewasa dan memiliki emosi yang lebih stabil. Namun, pada fase ini tetaplah ada krisis yang dialami, yaitu keintiman versus isolasi. Sosok yang sangat berperan pada fase ini adalah pasangan lawan jenis, di mana stres utama yang dialami pada fase ini biasanya berhubungan dengan lawan jenisnya, seperti takut jika bercerai atau putus. Yang ketujuh, separuh baya, akhir 20-an hingga 50-an. Pada fase ini, seorang memiliki krisis utama, peduli dan pemandu keturunan versus stagnansi, di mana orang tersebut cenderung suka berbagi pengalaman dan ilmu, serta ingin meninggalkan suatu warisan. Pada fase ini, keluarga kembali memiliki peran yang penting dalam hidupnya. Selain itu, institusi atau pekerjaan tempat dia bernaung juga berperan besar. Yang kedelapan, manula usia 50-an, dan seterusnya. Pada fase akhir kehidupan manusia, yaitu fase lansia, di mana krisis utama yang dialami pada fase ini adalah integritas versus putus asa. Pada fase ini, sosok yang berperan adalah siapapun yang dapat membuat dirinya merasa berguna. Oleh karena itu, untuk kamu yang memiliki lansia di rumahnya, usahakanlah untuk selalu mengucapkan terima kasih
untuk segala bantuan yang diberikannya meski kecil. Karena ucapan terima kasih tersebut membuat seorang merasa dirinya berguna. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.